Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah kembali dalam ibadah Minggu online 5 September 2021. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan, kalau pagi ini Tuhan berikan waktu kami untuk beribadah. Kami mengucap syukur atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan selama sepanjang minggu ini. Dan pagi ini kami mau memusatkan perhatian kami untuk mendengar sabda-Mu. Mari Bapa, urapi hamba-Mu, urapi juga saudara-saudara kami yang pagi ini ikut beribadah. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami. Berdirikan hamba-Mu dalam kuasa kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi ini, saudara-saudaraku, adapun tema yang diberikan adalah berjaga-jaga di akhir zaman, yang diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Perumpamaan ini mengajarkan bagaimana kita hidup, yaitu sikap yang harus kita ambil untuk menunggu kedatangan Yesus Kristus kembali. Dari kelima gadis yang bijaksana, kita mendapat prinsip tentang hidup berjaga di akhir zaman. Nah, bagaimana sikap yang benar di akhir zaman ini yang mereka contohkan? Kita akan baca di dalam Matius 25. Kalau di sini ada dengan perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2, 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya itu dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Di sini kita lihat, kelima gadis yang bijaksana itu membawa pelita beserta minyak di dalam buli-buli. Nah, pelita ini adalah sarana penerangan yang dibawa oleh kelima gadis bijaksana untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Pelita di dalam Alkitab itu menggambarkan adalah firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 105, di sini dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi, kelima gadis bijak itu meneladankan hidup yang dilandaskan pada firman Tuhan, agar di dalam keadaan apapun selalu siap dipimpin firman Tuhan. Jadi di sini kita lihat dari ayat 34 ini bahwa yang pertama, prinsip yang pertama adalah hidup seturut firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, dalam keadaan apapun selalu siap dipimpin oleh firman Tuhan. Yang kedua, kita bisa baca di ayat yang ke-8 dan 9. Ayat 8 dan 9 di sini dikatakan, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyaknya itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu.
lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Berbicara tentang minyak, di dalam Alkitab itu menjelaskan tentang Roh Kudus atau pengurapan, memberi wewenang atau otoritas. Misalnya untuk menyembuhkan dan juga untuk menjaga agar api tetap menyala. Di sini kelima gadis bijaksana itu sudah siap. Dia membawa minyak itu karena ini menjaga supaya api atau pelita itu tetap menyala. Demikian juga di dalam hidup kita. Hidup yang dipimpin Roh Kudus itu, ini akan membuat kita tetap berapi-api. Seperti minyak tadi, meskipun kita sedang berada di dalam zaman yang dengan berbagai macam pergumulan, kesusahan, ini akan tetap memberikan kekuatan bagi kita. Banyak hal kejadian yang memancing kita berbuat dosa. Contohnya, sekarang banyak kena PHK. Sehingga banyak orang karena kesulitan mereka berbuat kejahatan dan tidak dengan segala macam cara. Bahkan mungkin sampai membunuh atau kalau tidak sebaliknya mereka bunuh diri. Ini disebabkan karena tidak menguasai diri. Nah, orang percaya atau kita semua diberikan Roh Kudus ini yaitu untuk menuntun atau memimpin kita di dalam kehendak Tuhan atau di dalam firman Tuhan. Nah, karena itu bersyukur Tuhan itu tidak membiarkan kita yatim piatu, tapi Dia memberikan penuntun bagi kita. Oleh karena itu pentinglah bagi orang percaya itu untuk hidup di dalam Roh Kudus. Selain itu Roh Kudus ini juga menolong kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging atau kejahatan. Jadi prinsip yang kedua adalah hidup di dalam Roh Kudus. Yang ketiga, kita baca ayat yang ke-12. Ayat yang 12 mengatakan, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, jadi pada waktu mempelai laki-laki datang, si gadis bodoh ini pelitanya padam, sehingga dia tidak tidak dapat menyambut mempelai laki-laki. Bahkan di sini mempelai laki itu mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Jadi prinsip yang ketiga adalah hidup intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Lalu bagaimana membangun hubungan intim dengan Tuhan? Yaitu suka berdoa. Doa itu bukan hanya sekedar susunan kata-kata saja, tetapi doa ini adalah membangun hubungan kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Dan ini penting sekali, karena kunci inilah yang akan memimpin kita supaya kita tetap berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di tengah keadaan akhir zaman ini, jika kita ada di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kita, Tuhan akan senantiasa memberi kekuatan yang baru di dalam kita. Dan keadaan akhir zaman ini tidak menjadi alasan sehingga kita begitu takut, terutama mereka yang tidak mengenal Tuhan. Tapi bagi orang yang selalu berjaga-jaga di dalam Tuhan, ini merupakan sesuatu yang mendorong mereka untuk lebih lagi berhubungan dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, mari 3 prinsip ini kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dunia tidak semakin baik,
salah satunya yaitu ada masa yang sukar. Dan ini harus dijalani oleh semua orang, termasuk orang percaya. Oleh karena itu, Tuhan memberikan kita firman-Nya itu untuk menuntun kita. Tadi firman Tuhan adalah berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang kedua, kita hidup dalam Roh Kudus. Roh Kudus ini yang akan menuntun kita, menolong kita, menghibur kita, dan menuntun kita di dalam segala kebenaran. Sehingga kita tidak akan tersesat atau kita terpancing dengan segala macam yang mengakibatkan kita jauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, hubungan yang intim dengan Tuhan atau berdoa. Jangan ada terpikir dalam kita, berdoa memang sukar, tetapi berdoa itu membangun kita, semakin kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan selama Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan, kekuatan selalu diberikan pada kita untuk mengatasi pergumulan apapun yang terjadi dalam kehidupan. Karena itu saudaraku, mari melalui perumpamaan ini, biarlah boleh mengingatkan kita, mari kita hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam Roh Kudus, dan hubungan intim dengan Tuhan. Berdoa senantiasa. Saya akan memberikan satu kesaksian pada tanggal 5 Agustus. Itu anak saya Robi yang di Samarinda, itu sebenarnya tanggal 6 kan mau pulang ke Surabaya. Jadi melakukan tes PCR. Nah, pada waktu tes PCR dia terkejut karena menunjukkan COVID positif. Sehingga dia tidak bisa kembali ke Surabaya. Dia telepon istrinya, nggak bisa karena positif. Nah, sekarang bayangkan seorang istri terus suaminya kena COVID dan ada di tempat kos sendiri. Satu-satunya dia hanya menangis, kemudian dia kami berdoa, saya mohon Tuhan menolong, memberikan jalan keluar. Dan apa yang terjadi, saudara? Kalau saya minta Tuhan, Robi sendirian di Samarinda. Jadi dia harus isoman, kan dia dia tidak boleh kalau kerja, dia isoman, dia tidak mau ke rumah sakit. Lalu ke anak saya yang kedua, Ana, dia itu tanya pada temannya, bahkan mendapat kabar temannya yang sudah pernah kena COVID. Dan waktu saya tanya ke Tuhan, anak saya Robi di Samarinda kan sendiri. Siapa yang merawat, siapa yang misalnya untuk makanannya. Ternyata Tuhan itu begitu baik, seperti Tuhan memelihara dia. Melalui teman anak yang di Samarinda, itu teman SMA, teman sepersekutuan. Nah, yang kebetulan mengajar di Samarinda. Anda minta tolong diberikan kompor spiritus itu dan medikated untuk melegakan pernapasan. Karena menurut temannya yang dokter itu, pertolongan pertama itu. Dan kemudian dari temannya yang di Semarang, yang dokter itu dikirimkan obat. Begitu, jadi hari itu juga si teman yang di Samarinda itu kok begitu baik, itu saya tidak kenal. Mungkin pernah ketemu ya waktu kita sedang ke Solo satu kali. Teman itu begitu baik, dia mau memberikan apa yang dibutuhkan dan lalu dikirimkan ke tempat kos-kosan. Sehingga ini sudah menolong Robi.
Dan obat-obatan itu datang kira-kira 2 hari kemudian paket, jadi untuk menyembuhkan COVID. Dan saudaraku, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Seminggu kemudian Robi sembuh dan sudah dinyatakan negatif. Inilah keuntungan atau kita sebagai orang percaya. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita berjalan di dalam Tuhan, dan kita memiliki Roh Kudus yang senantiasa menolong kita. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan tidak pernah mengecewakan kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari di tengah keadaan akhir zaman ini, masa yang sudah, mari kita lebih lagi mendekat dengan Tuhan, berjalan dengan Roh Kudus, dan kita suka berdoa, maka Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa, saudaraku. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kekuatan kami, Allah benteng perisai kami, Allah sumber pengharapan kami. Hamba mengucap syukur, pagi ini kami boleh menerima sabda-Mu yang menguatkan iman kami. Apabila kami boleh berjalan di dalam firman-Mu, kami berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, dan kami mau berdoa kepada-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami, dan Engkau senantiasa memelihara kami, memberi kekuatan kami. Karena itu Tuhan, mari Bapa, berikan kami hikmat dan kemampuan untuk melakukan segala kehendak-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami hikmat untuk berjalan di dalam terang firman, dan berikan kami kekuatan di dalam mengatasi setiap pergumulan ataupun masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami tetap setia mengandalkan Engkau di dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu hari ini. Menyerahkan di dalam kehidupan kami, dan biar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami dan boleh menyenangkan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.